Halo semuanya, jumpa lagi di channel gua, di channel Live Foto. Di video kali ini kita akan bahas Toyota Avanza Veloz 2017. Nah, seperti apa videonya? Yuk disimak terus. Mobil Avanza merupakan salah satu MPV legendaris di Indonesia yang sudah menemani kita selama 21 tahun sejak awal perilisannya di tahun 2003. Nah, MPV ini disebut dengan MPV yang serba bisa karena dia memiliki ground clearance yang tinggi, kemudian bagasi yang luas, mampu menampung 7 orang dewasa, dan memiliki efisiensi BBM yang bisa dibilang irit malah kalau kata gua gitu. Walaupun mesinnya 1,5 ya, apalagi yang mesin ini itu Toyota mengklaim dengan penggunaan dual VVT-i mesinnya lebih irit. Nah, seperti apa keiritannya nanti gua mungkin di video terpisah gua akan buat tentang pengetesan bahan bakar menggunakan Avanza 2017 Veloz ini, teman-teman. Nah, jadi sejarahnya Avanza itu keluar di generasi Kijang ya. Jadi Kijang itu kan selalu improvement ya kan, dan harganya selalu naik. Nah, karena harganya cenderung mahal, ya bisa disebut mahal pada zaman itu, maka lahirlah si Toyota Avanza ini dengan harga yang terjangkau masyarakat Indonesia pada saat itu. Di tahun 2003 ya launchingnya ya. Dan ceritanya dari mobil Avanza itu seperti mirip-mirip kayak mobil Calya dan Sigra, teman-teman. Karena kan kalau dulu kan karena Kijang itu mahal, maka keluarlah mobil ini. Tapi sekarang mobil ini tuh naik kelas juga, teman-teman. Yang varian yang kayak gini, yang generasi kelima. Karena sudah mahal, maka Toyota dan Daihatsu mengeluarkan lagi versi murahnya, teman-teman. Tapi di segmentasi LCGC, teman-teman, yaitu keluarlah Daihatsu Sigra dan Toyota Calya gitu. Yang 7 seater juga bisa dibilang LCGC serba bisa juga, teman-teman, karena yang ini sudah naik kelas. Dan sebelum dua mobil itu keluar ya, mobil ini juga dipakai untuk travel dan taksi online. Mungkin di daerah teman-teman juga sama gitu. Dan gua sebagai usernya pernah pakai mobil ini untuk taksi online. Gue bilang untuk durabilitas dari mesinnya itu bagus. Sampai sekarang dari pemakaian 2017 ya, kilometer ntar gue cantumin ya, itu belum ada kerusakan yang begitu berarti, teman-teman. Ya paling ganti-ganti kampas gitu, ganti oli, kemudian radiator, ya normal semua lah gitu. Begitu doang, nggak ada kerusakan yang begitu berarti. Jadi untuk kualitas mesinnya pun gue bisa bilang bagus untuk mobil ini. Dan yang versi lama itu belum ada yang versi 1500, teman-teman. Jadi untuk di generasi pertama itu keluar dari tahun 2003 sampai 2010 ya. Jadi menggunakan mesin yang 1300 cc, teman-teman. Dan itu punya dua trim ya, 1300E dan 1300G, yang menggunakan kode mesin K3DE yang menghasilkan tenaga 83 dk, terus torsinya di 160 Nm. Kemudian tepatnya di bulan Juli 2004 mengenalkan varian baru dan mesinnya juga baru. Jadi mengenalkan yang 1300S dan menggunakan kode mesin K3VE. Sebelumnya kan K3DE ya. Yang ini 1300S itu menggunakan K3VE. Beda dikit lah. Dan sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan ABS ya, dan sudah ada VVT-i, dan emisi gas buangnya mencapai Euro 2. Di tahun 2006 juga Avanza mengupgrade semua mesinnya yang tadinya menggunakan K3DE ke K3VE semua untuk varian yang 1300E dan 1300G. Semuanya jadi diubah ya. Jadi seperti kepunyaan mesin yang 1300S gitu. Dan di tahun 2006 juga yang trim S mengenalkan mesin baru ya, yang menggunakan CC 1500 dengan kode mesin K3SZVE. Tuh, di 2006 aja udah berapa kali gonta-ganti mesin, teman-teman. Jadi banyak ya untuk variannya ya. Nggak banyak banget untuk pilihan mesinnya. Dan mesin itu 3SZVE itu menghasilkan tenaga 109 PS dan memiliki torsi 141 Nm. Dan Avanza itu terus melakukan evolusi, perbaikan ya, penyegaran ya di tahun 2008 dan 2009. Nah, karena dia itu minat masyarakat cukup positif terhadap apa yang diberikan oleh Toyota, maka Avanza mengeluarkan versi AT untuk 1300E dan 1300G gitu, teman-teman. Itu untuk sejarah pertamanya. Dan dulu ya, gua ketika melihat Avanza yang pertama kali keluar,
itu gua rasa bodinya keren ya, karena dulu itu gini, mobil pada zaman itu kan kotak-kotak bodinya, sebut saja kayak kuda, Panther, Kijang gitu ya. Kijang yang super-super itu dulu masih sejuta umat lah di jalan-jalan gitu. Hadirlah nih Avanza dengan bodi yang membulat gitu, jadi ngeliatnya tuh kayak gua melihat mobil di masa depan gitu. Maaf ini agak lebay, dan itu memang menurut pandangan gua kayak gitu teman-teman, ya kan. Dan gua itu sempat suka yang generasi pertama karena melihat yang bodi bulat-bulat itu. Kemudian kita masuk ke generasi kedua. Generasi kedua itu dari tahun 2011 sampai 2014 dan namanya menjadi All New Avanza. Dari bodi berubah, mesin juga berubah gitu ya. Kita cerita dulu untuk yang Avanza generasi kedua ini. Avanza generasi kedua itu menggunakan mesin 1NR FE ya, bukan V ya. V itu nanti generasi ketiga. FE yang menghasilkan tenaga 95 PS dan memiliki torsi 125 Nm. Khusus Veloz dia menggendong mesin 1500 cc yang menggunakan mesin 2NR FE dan memiliki tenaga 102 dk dan memiliki torsi 144 Nm dan memiliki dua pilihan transmisi 4 AT dan 5 MT manual transmission gitu. Semuanya disalurkan ke penggerak roda belakang. Itu untuk generasi kedua. Dan untuk generasi kedua menurut gua bodinya itu terlalu banyak yang melancip-lancip gitu. Sebelumnya kan bulat-bulat dan gua merasakan ada sedikit keanehan terutama di bagian pintu belakang. Dulu teman-teman gua ya ketika kita melihat Avanza itu kan komentar gini, "Ah, apa itu Avanza baru itu kok di pintu belakang ada bonyok-bonyoknya kayak bekas tabrak gitu." Nah, karena semakin lama melihat mobil itu, lama-lama apalagi yang generasi 3 ya, kayaknya tuh biasa aja gitu, malah terlihat ya keren kayak Beat baru ya, Beat Deluxe gitu, Beat Deluxe ya. Itu gua awal ngelihatnya aneh gitu kan, kok balik lagi ke kecil kayak Beat Karbu gitu. Tapi ya setelah semakin banyaknya pemakai di jalan, jadi ngelihatnya tuh terbiasa gitu ya, udahlah biasa aja gitu, malah keren gitu. Dan akhirnya gua melihat yang Avanza generasi pertama lagi ya, itu malah kelihatannya kayak ketinggalan zaman gitu lah kalau di mata gua. Dan itu untuk generasi kedua dari Toyota Avanza. Kita masuk ke generasi ketiga mulai dari tahun 2015 dan seperti punya gua ini. Sebenarnya kalau gua bilang bukan generasi ketiga teman-teman, karena dia masih menggunakan platform yang sama dengan platform yang sebelumnya, yang generasi kedua ya. Tapi mesinnya baru teman-teman, semuanya barulah, dari kap mesin, kemudian grill depan, lampu dan penggunaan lampu, bumper belakang. Nanti kita lihat ya di mobilnya, itu berbeda dengan yang dari versi generasi kedua. Generasi ketiga yang 1300 cc menggunakan mesin 1NR VE gitu ya, beda-beda dikit lah, beda-beda tipis dengan yang versi sebelumnya. Dan yang untuk 1500 menggunakan 2NRVE. Nanti tenaganya kita kupas setelah kita masuk ke mobilnya. Itu aja untuk generasi ke generasi dari Toyota Avanza. Sekarang kita masuk aja ke mobilnya teman-teman. Ayo kita kulik dari depannya dulu. Ini merupakan yang generasi ketiga. Ada yang bilang nyebut ini tuh generasi ketiga dan juga menyebut sebagai facelift. Kalau gue lebih ke facelift sih, karena bodinya tuh masih sama gitu. Cuman ya terserah lah kalian mau bilang apa gitu, mau facelift kayak atau mau apa. Kita dari sini ya. Jadi Veloz ini tuh ada yang versi 1300 dan 1500. Untuk yang di 1500 itu terlihat perbedaannya di penggunaan lampu LED. Bukan LED ya, ini tuh proyektor doang, tapi bohlamnya masih bohlam biasa. Yang di 1300 tidak ada kayak giniannya. Lampu high beamnya dia terpisah di bagian sini, lampu sen di sudut di sini ya teman-teman. Gitu aja. Dan grillnya yang versi 1300 itu sama ya, yang tipe Veloz. Dan untuk di varian E dan G itu berbeda. Dia begini ya untuk ini ya. Dan ini tuh kelihatan bagus gitu, karena yang untuk varian di bawah ini tuh kan garis-garis gitu ya. Jadi terlihat radiatornya itu lebih kelihatan. Tapi di Veloz ini tidak. Jadi terlihat lebih tertutup, dan kalau orang-orang bilang itu seperti kumis Pak Raden gitu teman-teman. Ini di sini ada chrome yang panjang sampai ke sini. Di tengah logo Toyota ya, biasa. Dan kapnya pun berubah, yang sebelum facelift tidak seperti ini. Oke, kita kemudian turun lagi ke bawah. Di sini terdapat housing fog lamp yang dikelilingi oleh chrome. Fog lampnya hidup ya, nanti kita hidupin teman-teman. Dan ada aksen tuh lancip-lancipnya banyak di sini, dan tempat plat nopol di tengah sini. Kumis Paraden menganga gitu.
Gua udah buat sinematiknya. Mau bahas ke mesin dulu teman-teman ya, baru ntar kita ke dimensi. Seperti apa mesinnya? Gua akan speed. Set. Oke, mesin ini berkapasitas 1500 cc dengan kode mesin 2NRVE yang memiliki tenaga 104 PS di putaran 6000 rpm dan memiliki torsi 13,9 Nm di putaran 4200 rpm. 1500 cc DOHC 16 valve dengan teknologi dual VVTi. Dan sudah dilengkapi dengan rem ABS. Ini modulnya teman-teman. Itu alarm ya, speaker corong alarm. Kayak gitu aja di mesin ini. Dan khusus untuk di YouTube gua akan kasih suara mesinnya, sound engine itu di bagian akhir ya, supaya teman-teman juga puas dengerinnya gitu. Gua akan pantengin mungkin di 2 menit ya, termasuk gas-gasan itu tadi, kayak mana raungannya, gimana mesinnya gitu kan. Nah, untuk di cover sini dia sudah ada peredamnya dan belum dicat warna body ya untuk di bagian sini, dan di bagian dalamnya juga belum. Gitu aja teman-teman. Untuk perawatannya itu bersih-bersih filter udara, kemudian ganti air radiator, ganti oli gitu ya, cek aki ya, akinya masih bagus. Di sini ada indikatornya tuh warna biru ya di sini ya, cara mengecek kondisi aki gitu. Gitu aja. Nah, gitu-gitu doang. Untuk perawatannya sangat mudah sekali, dan busi pun sampai sekarang ya gue belum ganti, dan gue cek juga di busi-businya itu apinya masih bagus. Khusus untuk di YouTube gua akan tampilkan mesinnya di akhir video. Oke, kemudian di sini terdapat 2 nozzle washer. Dan penggunaan cupnya juga berbeda dari yang versi sebelumnya, teman-teman. Oke, kemudian kita ke velg. Yang di 1300 velgnya belum two tone polish seperti ini. Yang di 1500 dia sudah menggunakan two tone polish ya. Dan untuk sistem pengereman depan, yang di depan dia cakram, di belakang dia tromol, dan sudah ada fitur ABS-nya teman-teman. Dan ban ini menggunakan profil ban 185/65 menggunakan ring 15. Untuk perbedaan 1300 ya sedikit ya, nggak jauh-jauh beda. Kita ke spion. Di spion sini untuk electric retract-nya dia belum ada, jadi masih menggunakan tangan seperti ini. Di sini terdapat sein LED, kemudian ini teknologi dual VVTi-nya ada di sini teman-teman. Dan untuk pengaturan elektrik itu cuman untuk spionnya saja, untuk di bagian cerminnya saja. Nah, ini gue denger-denger ya teman-teman ya, ada beberapa dealer itu yang mengasih chrome ya, list chrome di sini sampai muter gitu. Ada beberapa dealer yang ngasih dan enggak gitu. Buat yang tahu komen di bawah teman-teman, kenapa yang punya gue nggak ada. Kalau gue sih lebih suka nggak ada karena nggak keramaian gitu untuk warnanya. Oke, kemudian di sini terdapat handle yang model grip ya, model gini, bukan yang model cungkil. Akses itu ada di kanan ya, dan ini kuncinya seperti ini, dan itu tipenya tipe G, padahal ini tipe Veloz. Ini tipe ini ke lambang tipe mobilnya atau ke remote kuncinya teman-teman. Gitu ya, cerita intermezzo sedikit kita. Dan entah ya kenapa mobil Avanza Veloz itu seolah-olah itu ingin mengkesampingkan merek Avanzanya gitu. Karena gini, sebagai pengguna Veloz itu tidak mau disebut mobil ini adalah Avanza, ya kan? Maunya disebut ini adalah Veloz gitu. Padahal kalau kita lihat di STNK-nya pun itu masih ada tertulis Toyota Avanza Street Veloz. Jadi Veloz itu merujuk ke tipenya, bukan nama mobilnya gitu. Kenapa? Yang tahu boleh komen di bawah gitu. Kayak krisis identitas gitu mobil ini. Dan terdapat side skirt, dan di sini tuh terdapat ada side impact beam. Jadi itu untuk mencegah tabrakan dari samping ya. Ntar gue kasih gambarnya kayak gini. Dan di sini ada side skirt dan terdapat set body molding. Dan ini tuh tadinya warna chrome ya, seperti ini. Dan karena pemakaian usia yang sudah lama ya, dari 2017 ketika digosok pun jadi warna plastik. Sebelum dia warna plastik dia tuh kayak bercak-bercak gitu teman-teman. Ya, antena di sini masih kayak mobil 90-an yang masih ditarik kayak gini. Terdapat talang air dan sudah di blackout pilar di sini-sininya ya. Untuk pengisian bahan bakar dia di sebelah kanan. Dan inilah untuk penampakan dari bannya. Two-tone polish ya, sebenarnya ini chrome, cuman ya karena kotor, karena pemakaian kayak gitu. Kita ke belakang yuk. Nah, ini adalah penampakan dari belakang Toyota Avanza. Untuk di Veloz ini sudah termasuk lengkap banget
kalau kata gua, karena di atas ini sudah mendapatkan rear up spoiler, kemudian di dalamnya sini terdapat stop lamp ya kan. Di sini terdapat defogger, nanti penghidupannya ada di sebelah kanan itu ya, di bawah setir. Ada wiper belakang logo Toyota dan mendapatkan kamera parkir di sininya. Dia memang masih satu aja sih, nggak ada garis-garisnya gitu, tapi oke lah. Dan kualitasnya itu cukup baik. Di sini tuh terdapat chrome tapi dia di black chrome gitu. Dan di sini juga tuh terkesan di smoke, jadi sedikit agak gelap di bagian sininya. Untuk yang di versi ini tuh beda ya, ada kayak sirip-sirip hiunya gitu, detail-detail kecilnya sebenarnya ya. Untuk penggunaan lampunya aja kayak gini ya, lampu utama, lampu mundur, lampu sen, dan lampu rem di sini juga ada. Dan di sini kayak Innova LGX kalau nggak salah, bukan Innova Kijang LGX gitu ya, yang body kapsul gitu. Dia ada tempelan reflektor mata, ya nggak ada lampunya gitu, cuman hiasan aja di sini. Sini tuh terdapat material plastik yang warnanya hitam dop di bagian plat nopolnya. Lampu plat nopol ada di sini karena ini plat nopol. Gitu teman-teman. Ini videonya agak serius sedikit ya, karena kita tuh ingin mencoba menjadi profesional. Asik. Di bawahnya terdapat 2 buah sensor parkir, dan untuk pembukaan dari ininya ada handle di sini. Ntar ya, gua ambil kuncinya dulu. Handle-nya model tarik, bukan yang elektris itu ya. Oke lah gitu. Nah, ini perbedaan Avanza Veloz dengan yang tipe di bawahnya. Untuk Avanza Veloz dia reflektor mata kucingnya bulat, dan di bawahnya itu garis. Nanti gua kasih juga untuk sinematiknya kayak gini. Dan di bagian bempernya terdapat 2 sensor parkir. Perbedaan itu terlihat ya untuk di varian generasi ketiga ini. Oke, kemudian kita ke samping kiri. Itu aja yang dibahas dari sini, yang nggak ada lagi ya. Dan ini ada finisher muffler yang kayak gini bentukannya. Gue udah buat sinematiknya. Masih RWD ya. Jadi ada gardannya di bawah. Gua waktu itu pernah melihat Avanza itu pecah ban, tapi dia ingin berusaha mengeluarkan rodanya gitu ya dari bawah sini, tapi nggak bisa. Sebenarnya untuk nuruninnya di sini teman-teman. Jadi lu kan dapat toolkit, itu buka dulu ke kiri, nanti yang di sini tuh otomatis turun kan. Di bawahnya turun, ini lo tinggal keangkat, geser ininya, dia baru bisa diturunin gitu. Waktu itu gue bantuin sih karena dia nggak bisa nurunin bannya gitu teman-teman. Ini tips aja teman-teman ya. Oh ya, ini ketika dibuka itu ininya masih hidrolik ya, dan ini gantinya murah gitu. Jadi tenang aja kalau misalkan hidrolik udah bocor, nggak kuat untuk nahan si pintunya lagi. Oke. Untuk penggunaan lampunya di sini tuh belum ada teknologi LED-LED-an ya sampai ke depannya. Jadi masih menggunakan bohlam semua. Mulai dari lampu mundur, kemudian lampu sen, lampu utama, dan lampu remnya semuanya masih bohlam semua gitu. Ini yang gue bilang tadi ya. Pengen disebut Veloz, tapi di mobil sendirinya pun tetap ditulis nama mobilnya gitu, Avanza. Jadi ini merujuk ke tipenya gitu. Jadi Avanza itu seolah-olah tahu bagaimana masyarakat Indonesia itu kan biasanya walaupun sama-sama Avanza tapi kan ada gengsinya gitu, dan Toyota mengerti hal itu, makanya ditulis besar 1,5 Veloz gitu kan. Kalau yang G itu kecil sini, Avanza G. Dan untuk automaticnya pun ditulis di sini automatic, dan ada logo kayak punya mobil hybrid gitu. Di sini ada list chrome tapi cuman di sininya doang dan nggak keramaian gitu. Bagus sih kalau menurut gua. Kita ke bagian kiri. Di bagian kiri pun sama ya, sudah di blackout pilar, kemudian sudah di apa namanya, yang ini tadi ya digosok jadi plastik semua warna-warnanya, teknologi dual VVT-i nya. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Seperti apa videonya? Yuk disimak terus. Dari cerita itu sebelum akhirnya digantikan oleh Toyota Sigra dan Calya ya, itu mobil ini yang banyak dipakai untuk taksol dan travel. Setelah keluar yang versi lebih murah lagi, Toyota Calya dan Sigra, maka mobil itu sekarang yang banyak dipakai untuk taksol dan travel. Dan yang udah dijelaskan oleh Wak Danu juga ya, bagaimana dari segi tenaganya, keiritan ban bakarnya, kita udah buat podcast. Yang ini videonya tonton apabila ingin. Oke, kita masuk dari angle kanan dulu.
Oke, jadi tampilannya seperti ini. Dia untuk di sininya ya, di door trim hard plastik. Dia ada bagian fabriknya, walaupun cuma sedikit. Untuk warnanya dia warna hitam semua, dan di sini ada aksen warna silvernya. Kalau yang lama itu motif kayak kayu yang garis-garis gitu. Dan sama di varian ini pun ketika kena tangan terus, ini kan sebenarnya jadi armrest ya, di sebelah kanan tuh ingin mengistirahatkan tangan Anda itu, maka terlihatlah bercak-bercak yang seperti ini. Dan ini tuh kan sebenarnya kan handle pintu ya, jadi beralih fungsi lagi menjadi tempat uang parkir di sebelah sini. Di bawahnya lagi terdapat door pocket lengkap dengan cup holder di bagian sininya, ada 3 ya, sisanya tempat penyimpanan lain gitu. Untuk motif spekernya pun dipikirkan gitu, karena ada motif-motif apa ya, motif-motif S, huruf S begini gitu, kayak gitulah. Untuk pembukaan tuas dari kap mesin itu di sini. Kemudian kita naik lagi ke atas, ada tempat uang naruh receh di sini ya. Di atasnya lagi di sini ada indikator alarm, dan di sini ada untuk ngatur si cermin ya, kiri dan kanannya. Ini sebenarnya untuk retract-nya, tapi karena nggak ada jadi ya dikosongin aja, jadi demi button aja gitu teman-teman. Untuk yang varian 2017 ini belum lengkap dengan start stop engine button, jadi masih menggunakan kunci biasa yang kayak gini bentukannya. Dan kuncinya yang sekarang itu ada bantalannya kayak gini, lock dan unlock saja, itu aja ya. Dan yang 2019 ke atas itu sudah ada start stop engine button, dan untuk fitur keselamatannya masih sama kayak gini, ABS semacamnya lah, udah sama aja, cuman ganti versi aja sih kalau kata gua. Nah, ini jarak tempat duduk gua ya. Nah, jadi gua duduk kayak gini. Ini di pengaturan setirnya dia cuman ada tilt, dan ini agak keras ya. Cuman ada tilt yang bisa disesuaikan naik dan turunnya, tapi cuman sedikit, bagi gua nggak terlalu berpengaruh. Teleskopingnya dia tidak ada teman-teman. Ya segini ya sama aja sih dengan yang di atas juga. Nggak terlalu berpengaruh di postur tempat duduk gua. Oke, untuk tempat duduknya dia fix ya, tidak bisa naik turun, high adjuster tidak ada, jadi cuman ada sliding dan recliningnya saja gitu ya. Dan headrest model terpisah di sini, dan ini tuh sebenarnya karena bahannya ini kan rada-rada kulit gitu ya, kan panas, jadi gua tambahin ini sebagai pendinginnya gitu. Dan memangnya sih jadi punggung itu nggak terasa panas gitu kan, dengan adanya penggunaan kayak giniannya gitu, nyambung sampai ke atas. Dan headrest model pisah dapat di adjustment seperti biasa. Untuk di bagian kanan tidak ada hand grip. Nah, untuk yang di tipe Veloz itu dia terdapat tweeter teman-teman di bagian sini, bagian sana 2 buah tweeter di speaker juga ya. Dan untuk di bagian kisi-kisi AC di bagian bawahnya lengkap dengan di pinggirnya ada aksen silver, bisa dibuka tutup lewat sininya teman-teman, bisa diatur juga, tapi bukan yang model 360 derajat. Untuk indikator dia lengkap dengan tachometer dan ada penunjuk kecepatan. MID-nya kayak kalkulator biasa zaman dulu ketika dimatikan, dan ketika kita ketika kita hidupkan itu warnanya tetap warna kalkulator zaman dulu. Ketika dihidupkan tetap warna kalkulator zaman dulu. Tapi warna penggunaan lampunya keren, dia bukan yang warna ember merah-merah gitu, dia sudah biru ya. Nanti malam kayaknya gua bakal ambil sinematika teman-teman. Dan di sini lengkap banget. Dan di sini tuh standar ya kayaknya mobil sekarang ya, dinamakan Toyota itu triple turn sign lamp. Jadi ketika kita geser sedikit, nggak sampai full ya, itu ada sen yang berkedip 3 kali. Maksudnya itu supaya kita untuk sinyal pindah jalur. Kalau gini kan terus-terusan dia hidup ya. Tapi dengan penggunaan triple turn sign lamp ini dia sedikit aja. Aduh, sorry. Sedikit aja dia hidup 3 kali kedipan untuk menandakan posisi pindah jalur. Gitu aja teman-teman. Di sini kayak gini. Dan untuk di tipe Veloz ini ada steering switch control di sini, jadi kita bisa mengakses volume dan modenya di sini, ganti-ganti lagu, mode juga bisa di sini ya. Ada mode AM, FM, kemudian tip aux ya kan. Gitulah. Pokoknya lah. Dan di sini saklar juga sudah terintegrasi dengan fog lamp. Jadi ketika kita hidupkan seperti ini, menghidupkan fog lamp, tinggal
kedepanin aja dan itu fog lampnya langsung hidup gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk di MID-nya cuman ada penunjuk kilometer, kemudian di sini ada bagian indikator bensin dan ada jam di sini. Sebenarnya ya, kalau kita pencet lagi di sini itu trip A, trip B, kemudian rata-rata konsumsi bahan bakar, range-nya ya yang bisa ditempuh oleh mobil ini, dan kemudian ada eco on. Sebenarnya ini tuh bukan mode eco gitu teman-teman, karena untuk menghidupkan eco-nya aja gitu, bukan mode eco-nya gitu ya teman-teman ya, yang mengaktifkan indikator eco-nya yang ada di sini hijau-hijaunya gitu. Jadi kelihatan kita tuh efisien apa enggak untuk bawa mobil ini. Seperti itu. Kemudian di sini dashboardnya semuanya full hard plastik dan detailnya itu ada kayak apa nih, garis-garis reget gitu. Bisa fokus nggak kamera gua? Nah kayak gini ya. Dan di sini ada lagi ventilasi AC. Kalau di Sigra itu untuk narik dari depan ke rear air circulator yang ada di sini. Tapi karena ini double blower ya, ini untuk mendinginkan jadi front defrost gitu. Ketika hujan ini nggak ngembun gitu teman-teman. Ada ya kalau di mobil lama itu kan harus dinaikin gitu ya. Kalau nggak yang nggak ada AC-nya lebih kasihan ya, bobo sampo gitu. Kalau ini sudah ada ininya, jadi seperti front defrost, udara yang keluar dari AC-nya saja. Oke, kemudian kita masuk ke bagian tengah. Di bagian tengah juga terdapat aksen silver di sini dan finishingnya di sini hitam glossy. Ini kotak ya kayak gini, jadi cuma naik turun, geser kiri kanannya dari sini. Head unit yang bisa disentuh, sudah touchscreen. Ini kita mengandalkan ini ya, pengaturan. Di sini ada pengaturan suara dan Bluetooth. Terus ini modenya lengkap dan ini manual booknya tersedia di bagian sini ya, tuh panduan cepat perawatan gitu ya. Kalau komponen mesin, tuh pemeriksaan dan gini-gininya lengkap di tipnya ini. Kemudian di sini ada passenger ya. Jadi ketika kita tidak menggunakan sabuk seat belt, sabuk pengaman itu akan bunyi berisik ketika mobilnya jalan gitu. Dan di tengahnya sini terdapat lampu sen, lampu hazard. Dan yang di mode ini sekarang sudah ada open close air ya teman-teman. Yang kalau di kota sebenarnya tidak terlalu berguna gitu, karena pasti ya kita pakai udara dalam terus. Temperaturnya di sini dan kemudian untuk speed fan-nya ada di sini gitu teman-teman. Oke, kita ke bawah lagi, terdapat soket lighter 12 volt dan lo bisa beliin adapternya untuk menjadi casan lo. Di sini sebenarnya tempat USB ya, tapi karena tipnya di USB-nya di sini ya, USB di sini, jadi ini jadi kosong gitu. Di sini ada tempat penyimpanan lain lagi di sini yang kecil. Transmisi 5 speed dan untuk penggunaan dari handbrake-nya masih manual ya. Masih mekanikal kayak gini. Nah, di transmisinya juga warna silver seperti ini. Dan ini tuh tempat apa ya? Kalau gue sih lebih cocok untuk taruh tempat HP di bagian sini. Ya walaupun meski agak mengganggu dari penggunaan handbrake-nya ini teman-teman. Entahlah, ada penggunaan yang kecil gitu. Dan kalau yang mungkin di atas gue ya, ada yang tempat untuk naruh-naruh koin gitu. Tapi yang di tempat gue nggak ada gitu teman-teman. Di samping kiri lagi terdapat 2 airbag ya. Jadi di sisi supir satu ada, yang di sebelah kiri juga ada. Dan di sini terdapat warna silver lagi. Di sana juga ada warna silver. Dan untuk penggunaan auto ininya ada di sebelah kanan doang. Dan ini autonya up and down. Ini down ya. Dan kacanya akan otomatis terbuka dan ketika up lagi dia akan menutup ya, walaupun tidak ada sensor keamanannya. Jadi hati-hati terjepit tangan kalian gitu. Dan sisanya power window yang biasa aja. Window lock dan tidak ada apa-apa. Jadi central door locknya lo harus dari sini teman-teman ya. Gitu. Kita ke bagian atas. Di bagian atas tidak ada vanity mirror, sun visor-nya, dan ada dummy button di sini. Dan di sini ada spion tengah, tidak ada dinette and view-nya. Di sebelah kiri juga yang ini ada ya untuk bagian vanity mirror-nya. Bisa di adjust juga ketika mataharinya ada di samping gitu teman-teman. Hand grip model fix. Kemudian di bagian kiri sini seat belt yang model retract. Di sini ada tempat penyimpanan lain teman-teman, yang pembukanya tidak soft opening dan lacinya ya bisa dibilang ya lumayan lah. Di sebelah kiri juga terdapat door trim yang ada ban fabric dan terdapat juga dengan door pocket dan tempat penyimpanan lain. Kayak gitu aja untuk di bagian depannya. Sebenarnya untuk penggunaan dari karpetnya dia yang tidak seperti ini ya, dan ini lengkap dengan karpet dasar. Dan ini kalau kena ketumpahan apa-apa itu gampang bersihnya, tinggal dilap pakai kanebo. Karena kalau yang bukan yang seperti ini ya, itu rada susah bersihnya karena dia nyerap gitu yang bahan fabric gitu. Untuk pembukaan tangki bensin ada di sebelah sini. Kita lihat ya di belakang ya. Oke, boleh ditutup lagi.
untuk penggunaan wiper ada di sebelah sini. Oke, seperti itu aja yang udah gue bahas di depan. Sekarang kita akan lihat seberapa luaskah Avanza ini, teman-teman. Kita akan coba pakai meteran. Dengan tinggi gua itu 185 cm katanya. Cuman gue belum ukur lagi, entah salah yang ukur gitu ya. Posisi seperti ini ya. Ya oke ya, jauh ya teman-teman ya. Dia dapat di 16 sentian. 16 sentian. Ya kan, sampai ke dengkul gue ini. Kalau untuk versi jari ada di 8 jarian. Pas 8 jari. Untuk jarak dari kepala kita hitung juga. Dapat di berapa ini sampai kena kepala. Ini gua ambil tengahnya ya. Gua posisi menyetir seperti ini. Kita dapat di berapa? Kita ambil dulu. Ada di sekitar 15 cm setengah gitu ya. 15 cm setengah. Sudah puas dengan pembahasan kita yang ada di pilar A. Sekarang kita pindah ke pilar B. Seperti apa videonya? Disimak terus ya. Ada tulisan airbagnya ya, karena memang dual airbag teman-teman. Dan untuk naruh tempat toolkitnya itu agak sedikit berbeda, karena ini ditaruh di passenger sebelah kiri ya. Nah ini dia toolkitnya. Nah lo kalau pengen ganti ban itu semuanya terdapat di sini. Untuk di mobil ini belum ada apar ya, padahal kan udah standar jadi masa kini gitu. Dan dongkrak juga ada teman-teman. Dan ini gue beli aparnya loh, nggak kepake ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai kepake gitu. Bahaya ini kalau kepake apar. Ini tambahan ya, belum ada tadinya, gue lengkapin lagi tuh. Dan terakhir ini memiliki dongkrak yang model ulir ya, jadi bukan yang hidrolik. Penempatannya semuanya ada di jok sebelah kiri. Bagusnya untuk mobil yang kayak ginian itu dibuatkan tempat naruh toolkit ya. Buktinya untuk mobil Leo mata bakpao gitu, mobil Leo itu ya, dia di sini nih sudah ada tempat naruh toolkitnya teman-teman. Dicoak di sini. Untuk dongkrak toolkit semuanya ada di sini. Tapi Toyota Avanza maupun yang Veloz sekalipun tipe tertingginya belum memikirkan hal itu. Seperti itu aja teman-teman. Mudah-mudahan sih yang di tipe baru ada gitu ya. Oke, gitu aja. Makasih. Oke teman-teman, sekarang gue sudah ada di pilar B dari sini. Dan untuk posisi kursi di pilar B ini tuh ada mode sliding, jadi bisa maju mundur. Dan ada reclining juga di bagian sini ya. Joknya sudah isofix, tapi ditutup dengan cover ini, jadi isofixnya tidak berfungsi teman-teman. Oke, kemudian kita mau bahas dulu kelegaannya itu seperti apa menggunakan meteran. Dengan tinggi gua 185 cm, kita setting dulu headrestnya. Untuk versi jari, oh enggak, maaf teman-teman, karena dia ada seat belt ketiga ya. Gua akan geser sedikit ke sini ya. Kita akan coba. Ini karena dia penggerak roda belakang ya, jadi ada tunnelingnya di sini, tempat as kopelnya menuju mesin, menuju gearbox ya. Oke, di sini. Dan lega teman-teman, gua dapat di 9 jarian. Kita coba pakai meteran, dapatnya di berapa sih gitu kan. Kita akan coba ya. Gua dapat di 17 sentian teman-teman. Kita akan coba legroomnya seberapa besar dia. Ini tadi posisi mengemudi gua. Kita akan coba ke depan, tarik ke belakang ya. Dapat di 7 sentian. Untuk versi jari ada di 4 jari ngepres gitu teman-teman. AC double blower, 3 ventilasi di sini ya. Ada 3 speed fan di sini. Dan hand grip dia model fix. Sama di bagian door trimnya juga terdapat warna hitam di sini. Ada aksen silver dan ada ininya. Oh bentar teman-teman. Karena yang versi sebelumnya untuk penggunaan dashboard itu kan warna beige dan dikombinasi dengan ada kombinasi warna beige. Tapi khusus untuk yang generasi ketiga ini dia rata-rata full black dan terkesan itu tidak gampang kotor gitu teman-teman. Oke, di kursinya
sekarang dia sudah memiliki triple seat belt. Untuk penggunaan seat belt tengah ada di sini ya. Jadi kayak gini, kalau ada penumpang ketiga yang di tengah, walaupun agak tersiksa ya ininya, ada tunnelingnya. Untuk tinggi gua itu sangat-sangat bermasalah sekali ketika gua duduk di tengah. Kayak gini tuh sangat tidak nyaman sekali. Apalagi yang menggunakan sepatu ngepres ya. Jadi harus ke kiri dan ke kanan, dan ini memakan ruang kabin yang ada di sini kiri dan kanannya gitu. Untuk penggunaannya kayak gini ya, begini. Dan ini satunya lagi begini. Untuk penggunaannya seperti ini teman-teman. Seat belt ketiganya. Penempatannya rapi ya, ada di sini ya. Di sini ada lampu baca. Dan handrestnya dia ada 3 handrestnya. Jadi ini bukan hanya untuk mengistirahatkan kepala Anda, tapi ini merupakan salah satu fitur keselamatan. Karena kan biasanya yang di headrest tengah itu tidak ada ya. Jadi ketika mobilnya mengalami kecelakaan tuh bisa patah leher. Tapi dengan adanya ini setidaknya bisa terganjal, lehernya jadi aman. Kan otak kan merupakan pusatnya kehidupan gitu ya. Dan karena nggak ada orangnya, kita ini kan saja agar tidak mengganggu visibilitas ke bagian belakang. Dan di sini juga seat belt model retract, hand grip model fix. Oke, kemudian kita mau masuk ke baris ketiga. Ini posisi paling maju dan yang ini posisi paling mundur. Seperti apa kelegaan yang ada di belakang, kita akan coba ulas di video ini. Yang ini ke belakang ya. Oke, jadi ada 2 versi tuh. Untuk akses menuju ke baris ketiga itu sebenarnya cukup mudah ya, karena ini one touch tumble gitu, standar mobil masa kini gitu kan. Ini 1 kali sentuhan, buka ke belakang, tutup, tarik, dan lu bisa masuk. Kita akan masuk seperti apa sih dalamnya. Oke, ini tadi versi paling maju. Kalau yang di versi belakang ini dia tidak ada slidingnya ya, dan untuk di bagian recliningnya juga dia nggak ada, jadi cuma 1 mode gitu. Untuk versi jari ada di 1 jari ya malah ya. Tipis sekali teman-teman. Jadi hingga ke dengkul gue tuh cuma ada di 3 cm. Untuk kepala juga sama, cuman ada di 4 jarian ya. 4 jari ini udah mentok loh, 4 jarian ini. Kita pakai ini meteran, ada di jarak berapa? Ada di 6 cm. Jadi buat Anda yang punya tante dan mungkin Anda nggak suka dengan tante, bisa taruh di belakang. Yang mungkin benci dengan tantenya, bisa taruh di sini. Di bagian kanan dan kirinya terdapat cup holder dengan penyimpanan lain di sini. Di kirinya juga sama. Ya, gue udah buat sinematiknya teman-teman. Kita akan bahas keluarnya. Bentar, sebelum kita keluar lagi dari mobil ini, gue akan coba tutup untuk yang di versi paling mundurnya. Tadi versi paling majunya teman-teman. Kita akan coba. Ternyata nggak ada space sama sekali. Boleh teman-teman lihat di sini ya. Tidak ada space sama sekali. Kayak gitu aja. Yang ada di dalam interior mobil Avanza ini, ternyata di belakangnya untuk tinggi gua tuh rada kurang cocok untuk duduk di belakang sini. Begitu aja. Yang ada di dalam mobil Avanza ini. Oke. Satu lagi yang menambah fitur cantik yang ada di mobil ini adalah penggunaan lampu yang ada di balik handle pintu sini. Dia tuh ada warna putih-putihnya gitu loh. Nanti kalau malam mungkin gua ambil sinematiknya teman-teman ya. Dan itu detail kecil, dan ketika malam hari itu membuatnya lebih cantik aja gitu. Oke. Untuk yang di tahun 2019 itu sudah ada start stop engine ya. Dan itu bagus gitu, tapi untuk fitur keselamatannya masih sama dengan yang kayak punya gue ini. Tidak ada stability control ya, biasa standar lah kayak mobil ginian, tapi terlihat lebih modern aja yang di atas ini ya. Kunci sendiri ya. Tadi yang di sebelah kiri juga kita udah bahas, kalau nggak pakai seat belt ya, itu mobilnya berisik dan itu mengganggu alarmnya gitu. Jadi mungkin ya
yang nggak pengen pakai seatbelt itu, jadi sabuknya ya, seatbeltnya langsung dimasukin gitu. Cuman gua tidak menyarankan hal tersebut. Yang pertama, duduk lu kurang nyaman, dan juga kalau ada terjadi apa-apa itu bisa fatal kalau nggak pakai sabuk pengaman. Ya, airbag itu memang berfungsi, tapi kalau lo nggak pakai seatbelt juga sama aja bohong gitu teman-teman. Mau secanggih apapun airbag lu, kalau nggak pakai seatbelt kayaknya juga kemungkinan hidup tuh bakal kecil gitu teman-teman ya. Nah, ini dia untuk belakangnya ya. Ini Cargonet bawaan dari Toyotanya. Dan ini tuh udah gue ganti itu loh, karena plastiknya pecah gitu. Jadi kita pakai kawat. Cargonet bawaan, lo bisa taruh benda-benda apa ke dalam sini ya. Untuk pelipatan dari kursi bagian belakang itu kayak gini ya. Ngelipatnya tuh dari sini, tuasnya dari sini teman-teman. Dan tidak ada mode untuk apa ya, ngerbahin kursinya ini lagi, jadi cuman satu mode saja, fix seperti ini. Oke, satu, dan bisa lo angkat gitu. Ngangkatnya sih dari sini ya, gitu teman-teman. Dan di belakangnya juga terdapat seat belt ya, jadi tuh penyebaran seat beltnya merata dan bagus, ditutup cover ya. Ini memang ada seat beltnya, karena memang ada beberapa mobil yang sudah dibuatkan rumahnya untuk seat beltnya, tapi seat beltnya tidak pernah dipasang ya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Bagasinya bisa dibilang luas lah ya untuk ketika kursi baris ketiganya dilipat, ketika baris ketiganya ditinggikan ya menghasilkan row yang tidak begitu lebar gitu. Dan gua udah cari ya di website untuk apa namanya, kapasitasnya itu berapa, dan ternyata tidak ada website yang membahas itu. Jadi sebegitu aja teman-teman ya. Kita langsung closing. Nah, kita akan masuk ke dimensi dari mobil ini teman-teman. Jadi untuk Avanza ini panjang kali lebar kali tingginya di 4200 mm, kemudian untuk lebarnya di 1660 dan tingginya 1695 mm. Jarak poros roda di 2655 mm, jarak pijak depan 1425 mm, jarak pijak belakang 1435 mm, dan jarak terendah di 200 mm. Oke, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan serta kesimpulan yang gue dapatkan di dalam mobil Toyota Avanza Veloz ini. Kelebihan dari mobil Toyota Avanza ini memiliki kabin yang luas dan fleksibel. Ini tuh lumayan luas ya. Di sini katanya kan dulu ada ya yang generasi pertama itu Xenia 4 galon masuk gitu kan. Dan ya kalau diginiin itu nggak bisa bawa banyak-banyak barang gitu kan. Dan ini ketika dilipat, jadi penyimpanannya 2 kali lipat. Karena apa? Ya karena dilipat. Ya karena dilipat dia jadi luas gitu teman-teman. Jadi bisa masuk koper large ya. Untuk kepraktisan, apalagi kan mobil yang ini tuh bodinya compact gitu. Jadi masuk-masuk gang itu juga nggak seberapa mikirin gitu. Kalau yang sekarang tuh ya rada lebar ya kelihatannya. Tapi gue belum pernah coba. Karena kepraktisannya itu gue masukkan ke kelebihan, kategori kelebihan. Yang kedua, resale value mobil ini ya. Jadi ketika lo menjual lagi mobil ini, harganya tuh tetap stabil gitu. Kemudian ketersediaan suku cadang yang mudah. Dan mobil ini memiliki konsumsi bahan bakar yang irit. Dan fiturnya cukup lengkap. Nah, itu merupakan kelebihannya yang ada di mobil Toyota Avanza ini. Selain dia memiliki kelebihan, pasti ada kekurangannya. Kita akan bahas juga teman-teman. Nah, mobil Avanza ini yang pertama adalah handling yang kurang stabil. Iya, ketika lo bermanuver yang dadakan gitu ya menggunakan mobil ini tuh terasa limbungnya gitu. Pilihan mobil terbaik akan sangat tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing individu. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika Anda ingin pilih mobil itu pastikan ya, yang pertama adalah yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Tapi kalau lo pengen membutuhkan mobil keluarga yang muat 7 orang dewasa dan lain-lainnya, bisa melibas apa namanya tanjakan jalan-jalan rusak, Avanza baru cocok gitu. Jadi pilihannya itu tergantung ke diri lo lagi. Oke, segitu aja video gua pembahasan tentang Toyota Avanza Veloz 2017 atau bisa disebut Toyota Veloz. Terima kasih telah menonton. Gua ucapkan sekali lagi pada penonton baru yang baru mampir channel gua, jangan lupa tinggalkan jejak kalian, tinggalkan like, comment, dan subscribe, jangan lupa di channel foto, dan salaman. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi kita udah bicara banyak dari interior eksterior. Khusus di video gua akan taruh suara engine itu di bagian belakang.
sekarang kita mau cek engine. Seperti apa suaranya? Langsung aja kita simak di video ini. Simak terus. Yuk, hidupin dulu yuk.